Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sabarudin Muslim SE MSI. Selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Panji Nugroho dengan NIM 432240100025. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah ide bisnis saya yang saya beri nama Prodora. Ide ini berangkat dari satu kondisi yang sebenarnya cukup dekat dengan banyak usaha di Indonesia. Coba bayangkan, sebuah usaha produksi makanan yang setiap harinya harus mengatur stok bahan baku, mencatat jumlah produksi, mengecek progres pekerjaan, sampai membuat laporan. Tapi semua proses itu masih dilakukan melalui buku catatan atau file Excel yang terpisah-pisah. Padahal kita sedang bicara tentang sektor yang sangat besar. Industri manufaktur berkontribusi sekitar 17,6% terhadap PDB nasional. Dan Indonesia memiliki lebih dari 4 juta unit usaha industri mikro dan kecil. Dari gap antara besarnya potensi industri ini dan proses operasional yang masih banyak dilakukan secara manual, lahirlah Prodora, sebuah software monitoring manufaktur berbasis cloud yang dirancang khusus untuk UMKM Indonesia. Lalu, kenapa cara kerja manual ini menjadi masalah yang cukup penting untuk diselesaikan? Kalau kita lihat lebih dekat, masalahnya sebenarnya bukan sekadar masih menggunakan kertas atau Excel. Masalahnya, satu proses manual bisa memicu masalah lainnya. Ketika pencatatan produksi tidak akurat, data stok juga berisiko ikut tidak akurat. Pemilik usaha akhirnya sulit mengetahui kondisi produksi secara real time. Ketika data produksi tidak tertata dengan baik, perencanaan juga lebih banyak mengandalkan perkiraan. Disinilah risiko overproduction dan juga underproduction muncul. Produksi terlalu banyak bisa menyebabkan pemborosan biaya dan penumpukan stok. Sebaliknya, produksi terlalu sedikit juga bisa membuat permintaan pelanggan tidak terpenuhi. Lalu, sebenarnya solusi digital seperti ERP itu sudah tersedia di pasar. Tapi bagi banyak UMKM, software seperti ini itu masih relatif mahal dan kompleks karena umumnya dirancang untuk kebutuhan perusahaan yang lebih besar. Jadi, ada satu gap yang cukup jelas, yaitu UMKM membutuhkan digitalisasi, tetapi solusi yang tersedia belum tentu sesuai dengan skala, kebutuhan, dan juga kemampuan mereka. Gap inilah yang ingin dijawab oleh Prodora. Caranya bukan dengan membuat sistem yang semakin rumit, tapi justru dengan menyederhanakan kebutuhan operasional yang paling penting bagi UMKM. Nah, konsep Prodora sendiri sebenarnya cukup sederhana. Jadi data produksi yang sebelumnya tersebar di buku, spreadsheet, ataupun catatan yang berbeda itu akan dikumpulkan ke dalam satu dashboard yang berbasis cloud. Nah, dari dashboard inilah pemilik usaha bisa memantau produksi progresnya secara real time, mengecek kondisi inventory, melihat analisis produksi, sampai mendapatkan laporan secara otomatis. Misalnya seorang pemilik usaha sedang tidak berada di lokasi produksi, dia tetap bisa membuka Prodora melalui laptop ataupun smartphone dan melihat bagaimana kondisi produksinya pada saat itu. Jadi informasi yang sebelumnya harus dicari dan dicocokkan satu persatu sekarang bisa diakses melalui satu sistem yang terintegrasi. Ini juga yang menjadi dasar positioning Prodora. Kami tidak berusaha membuat software dengan fitur sebanyak mungkin, jadi fokusnya adalah menyediakan fitur yang memang relevan bagi UMKM manufaktur dengan sistem yang lebih sederhana, fleksibel, dan juga terjangkau. Tapi sebuah solusi tentu baru bisa menjadi bisnis kalau ada pasar yang membutuhkannya dan model pendapatannya yang jelas. Untuk itu, target awal Prodora adalah UMKM manufaktur, mulai dari sektor makanan, minuman, tekstil, furnitur, kerajinan, hingga industri produksi rumahan. Potensi pasarnya cukup luas, seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia memiliki lebih dari 4 juta unit usaha industri mikro dan kecil, tapi tentu bukan berarti seluruhnya langsung kami anggap sebagai calon pengguna Prodora. Karena kebutuhan setiap usaha itu kan berbeda. Jadi Prodora sendiri menggunakan model subscription berbasis Software as a Service atau SaaS dengan 3 tingkatan layanan. Yaitu di sini ada paket basic seharga 99.000 per bulan, yang ditujukan untuk usaha yang baru mulai melakukan digitalisasi produksi, kemudian ada bisnis seharga Rp240.000 per bulan dengan fitur inventory dan analytics untuk usaha dan mulai berkembang. Kemudian kita juga ada enterprise seharga Rp499.000 per bulan untuk kebutuhan integrasi dan pelaporan yang lebih lengkap. Jadi sistem subscription ini membuat UMKM tidak perlu mengeluarkan investasi software yang besar di awal. Mereka bisa memilih layanan sesuai kebutuhan dan skala usahanya. Sementara dari sisi Prodora, model ini menghasilkan recurring revenue atau pendapatan berulang yang bisa tumbuh seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau model ini benar-benar dijalankan, bagaimana potensi pertumbuhan bisnisnya? Jadi untuk memulai Prodora sendiri, kebutuhan modal awal diperkirakan sekitar Rp85 juta.
Dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan software, infrastruktur, cloud, perangkat kerja tim, pemasaran, serta kebutuhan operasional awal. Jadi pada tahun pertama, fokus bisnis itu masih berada pada pengembangan produk, sekaligus membangun basis pengguna. Kemudian seiring bertambahnya pelanggan subscription, pendapatan diproyeksikan meningkat secara bertahap. Dari sekitar 220 juta rupiah pada tahun pertama, proyeksinya berkembang terus hingga sekitar 4,4 miliar rupiah pada tahun kelima. Dengan BEP atau break-even point-nya diperkirakan tercapai pada pertengahan tahun kedua. Nah, tentunya angka-angka ini masih berupa proyeksi awal, jadi ketika Prodora benar-benar dikembangkan, asumsi tersebut tetap perlu diuji melalui MVP, respons pengguna, dan juga kondisi pasar yang sebenarnya. Tapi dari keseluruhan ide bisnis ini, saya melihat ada satu peluang yang cukup jelas, yaitu dari satu sisi, jutaan usaha itu perlahan harus beradaptasi dengan digitalisasi. Dan di sisi lain itu masih ada kebutuhan terhadap teknologi manufaktur yang lebih mudah dijangkau oleh UMKM. Di ruang itulah Prodora ingin hadir, membawa teknologi monitoring manufaktur yang selama ini lebih identik dengan perusahaan besar menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diakses oleh UMKM di Indonesia. Karena transformasi digital sendiri itu tidak selalu harus dimulai dari sistem yang rumit, bisa dimulai dari satu dashboard yang membantu pemilik usaha memahami dan juga mengendalikan bisnisnya dengan lebih baik. Demikian pemaparan ide Prodora dari saya. Terima kasih kepada Bapak Sabarudin Muslim SE, MSc, serta teman-teman atas perhatian yang diberikan. Saya Panji Arinugroho, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.